Halo Mams, nama saya Endah Wulansari, saya adalah Direktur dari Mom Enjoy Spa Indonesia. Pertama, jenis facial seperti apa yang aman dilakukan oleh ibu hamil dalam kategori teknik, bahan, ataupun penggunaan? Sebenarnya untuk ibu hamil itu aman untuk melakukan treatment facial selagi bahan-bahan yang digunakan untuk treatment itu memang aman untuk ibu hamil. Jadi Mams, pastikan ya bahan-bahan yang digunakan itu harus dilihat dulu aman atau tidak, seperti itu. Dan juga yang harus diperhatikan adalah menghindari atau meminimalkan terpaparnya penggunaan alat-alat dengan menggunakan listrik. Kenapa? Karena kalau kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, kalau misalnya nanti bisa kesetrum ataupun tersengat, itu bisa menimbulkan kontraksi. Yang kedua, usia kandungan berapa ibu hamil boleh melakukan perawatan kecantikan seperti facial atau perawatan lainnya? Untuk ibu hamil bisa melakukan perawatan kecantikan semenjak positif hamil, selagi kandungannya tidak bermasalah. Jadi Mams, pastikan kandungannya memang tidak bermasalah dan tanyakan dulu ke dokter apakah aman-aman saja. Kalaupun memang menderita seperti mual-mual ataupun misalnya batuk yang berlebihan, itu kami sarankan untuk minta ke dokter resepnya dulu untuk mengurangi mual-mual itu dan batuk itu. Karena ketika mual tentu saja dilakukan treatment nggak akan merasa nyaman. Lalu jenis perawatan kecantikan apa yang boleh dilakukan ibu hamil selain facial? Selain facial, ibu hamil juga bisa melakukan banyak sekali treatment. Jadi contohnya seperti massage ibu hamil, terus body scrub, berendam juga bisa. Boreh itu sangat bagus untuk ibu hamil ketika si ibu ini sedang tidak enak badan. Kita biasanya kalau lagi meriang itu kan suka bingungnya ibu hamil mau minum obat apa atau seperti apa. Nah, ada salah satu caranya yaitu dengan melakukan treatment boreh. Kalau treatment boreh di Mom Enjoy memang khusus untuk ibu hamil, jadi tidak menggunakan selimut panas juga karena itu tadi menghindari terpapar alat-alat penggunaan listrik. Selain itu bisa juga dilakukan seperti foot massage. Tapi ini foot massage ya, bukan refleksi, karena sangat berbeda antara foot massage dengan refleksi. Apa sih yang membedakan tempat Mom Enjoy sama yang lain untuk pijat bayinya? Oke, yang membedakan pijat bayi di Mom Enjoy dan juga di tempat lain ataupun di rumah adalah kalau di Mom Enjoy kita menggunakan, kita menganut prinsip massage with the baby, bukannya massage to the baby. Karena kalau misalnya kita massage to the baby artinya kita memaksakan. Jadi kalau misalnya bayinya nangis, bayinya nggak suka, itu kita terus massage, akhirnya akan menimbulkan trauma kepada si bayi. Sedangkan kalau di Mom Enjoy memang kita massage-nya itu konsepnya adalah massage with the baby. Jadi kita ajak dia untuk happy-happy, senang-senang, banyak mainan dan juga bisa nonton kayak gitu. Jadi suasana massage-nya itu jauh lebih menyenangkan. Diharapkan juga ketika bayinya juga senang, orang tua juga senang dan mengalami sebuah experience yang sangat baik sehingga tidak terjadi adanya trauma. Lalu do and dance pijat bayi buat para new moms di rumah bagaimana? Oh ya Mams, untuk melakukan pijat bayi sebaiknya diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada bayi. Ingat, yang kita mau pijat itu adalah badan si bayi, bukan badan kita sendiri. Dan kita harus mengajarkan kepada bayi bahwa siapapun yang ingin menyentuh tubuhnya harus meminta izin terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus perhatikan mood si bayi. Apakah moodnya sedang rewel ataupun moodnya sedang happy gitu. Yang ketiga, terutama juga kita harus memperhatikan mood dari diri kita sendiri. Kalau moodnya kita juga sedang tidak enak, ya diusahakan dipending dulu masasnya. Karena kan nggak lucu nanti kalau misalnya memang moodnya lagi, mamanya lagi nggak enak, terus mijetin bayinya, nanti bayinya kesakitan Mams. Lalu yang keempat harus diperhatikan juga itu adalah suhu ruangan.
dan juga pencahayaannya. Setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang sukanya itu dalam kondisi dingin, ada anak yang kondisinya kalau terlalu dingin nanti bisa rewel. Jadi disesuaikan dengan kondisi si bayi dan juga dengan pencahayaannya. Apakah mau terang ataukah mau remang-remang, itu tergantung dari si baby. Lalu untuk yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah ketika massage gunakan minyak natural. Kenapa? Karena minyak natural itu sangat aman dan sangat baik untuk kulit si baby. Dan yang selanjutnya dan yang paling utama itu adalah tekanan ketika sedang dimasas. Jadi untuk tekanan supaya tidak salah menekannya terlalu kencang, yang harus diperhatikan adalah seperti ini, Mams. Kita bisa coba dengan cara menekan kelopak mata kita. Jadi supaya tidak bingung, sebenarnya seberapa kuat sih tekanannya gitu ya. Kan kadang-kadang Mams juga suka bingung tuh. Nah, caranya seperti ini. Ambil jari ya, lalu kita tekan kelopak mata kita massage seperti ini. Pasti tekanannya sangat ringan, benar bukan Mams? Kalau misalnya kita tekan terlalu kencang seperti ini, itu pasti kelopak mata terasa sakit dan tidak nyaman. Kemungkinan dampak buruk atau komplikasi pijat bayi yang jika salah digunakan seperti apa? Kemungkinan dampak buruk apabila kita salah melakukan massage, yang pertama, apabila tekanannya terlalu kencang, itu pasti akan menimbulkan memar-memar pada kulit si bayi. Jadinya kulit bayi itu bisa jadi biru-biru ataupun merah-merah kehitaman. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga terjadinya salah urat. Jadi harus diperhatikan ya Mams. Tadi tekanannya ingat, hanya sebatas kita menekan kelopak mata. Yang kedua, pastikan tidak ditekan terlalu dalam. Karena massage pada bayi, pada intinya itu bukan untuk memindahkan urat ataupun otot-otot, tapi lebih ke pengusapan. Jangan lupa ya Mams untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman Mams apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa datang ke Mam Enjo. Kami tunggu. Bye!